Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masak pete ati ampela super pedas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga tekan loncengnya. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Bawang putih 4 siung, bawang merah 6 siung. Kemudian kita haluskan. Bila ada blender atau chopper, maka kita bisa menggunakannya. Kemudian kita tambahkan cabai rawit. Kita haluskan kembali. Setelah semua bumbu halus, maka kita sisihkan dulu. Saatnya kita siapkan minyak panas untuk menggoreng kentang yang sudah kita potong dadu. Selanjutnya kita goreng hingga matang. Tidak perlu terlalu kering ya teman-teman, agar bumbunya nanti saat kita masak kentangnya, bumbunya bisa meresap sempurna. Siapa nih dari teman-teman semua yang kalau goreng kentang untuk dibuat suatu masakan, biasanya nih dicomotin. Jadinya pas waktu mau masak, kentangnya tinggal sedikit. Itu saya ya, sama anak-anak saya. Jadi kita mau stok lebih banyak kentang nih. Nah ini dia sudah mateng kentangnya, warnanya sudah kuning keemasan. Siap untuk kita tiriskan dan kita sisihkan. Selanjutnya kita akan menggoreng ati ampela yang sudah kita rebus. Merebusnya hanya dengan garam, daun salam dan juga jahe. Setelah kita rebus setengah matang, kemudian kita potong dadu seperti ini. Lanjut kita akan menggorengnya. Menggorengnya cukup setengah matang saja, tidak perlu terlalu matang, agar tidak alot ataupun keras saat digigit. Saat menggoreng tidak perlu terlalu sering dibolak-balik ya teman-teman, agar ati ampelanya tidak mudah hancur. Ini dia, sudah matang, cukup setengah matang saja. Kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan pelengkapnya. Ini dia bumbu halus yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian petai yang kita belah dua, ati ampela yang sudah kita goreng, kentang goreng, daun salam, daun jeruk, lengkuas, tomat, bawang bombay, terasi, dan santan. Kita siapkan wajan dan sedikit minyak untuk menumis bumbu. Sambil menunggu minyaknya panas, kita bisa sambil menyiram-nyiram bagian tepian wajan. Fungsinya agar wajan tidak mudah lengket dan gosong. Bila sudah panas, kita siapkan bumbu halusnya untuk kita tumis. Kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis hingga layu dan harum. Ini dia yang momen emak-emak paling suka nih. Tumis, masak, enak, hacing, bagi yang nyium. Ayo, siapa di rumah yang suka begini? Asik tumis, hacing yang nyium. Nah, itu menandakan masakannya enak teman-teman. Nah, bila dirasa minyaknya kurang, bisa kita tambahkan dengan cara mengguyur di bagian tepi wajan ya. Kemudian kita masukkan laosnya. Kira-kira 3 cm, kalau saya suka laosnya agak banyakan. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Untuk bawang bombay, bila sekiranya stok sedang kosong, bisa di skip. Tetapi bila ada
Jangan ketinggalan untuk digunakan karena dia memiliki cita rasa khusus untuk menambah kelezatan masakan kita. Lanjut kita tumis. Kemudian kita tambahkan terasi udang. Saya suka pakai merek ini karena pertama dia ekonomis, praktis, higienis, dan enak. Kita aduk-aduk biar dia hancur dan matang, bercampur dengan bumbu yang sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan daun salam. Kebetulan saya punya pohonnya, jadi tinggal petik, masak deh. Tambahkan daun jeruk. Bila tidak ada daun salam segar, maka kita bisa menggunakan daun salam yang sudah kering yang bisa dibeli di warung-warung. Cara penggunaannya tinggal dicuci bersih, kemudian kita rendam sebentar agar saat kita masak dia tidak hancur. Selanjutnya kita akan masukkan petai. Petai ikut kita tumis ya, agar aroma mentahnya atau aroma langu kalau dalam bahasa Jawa bisa diminimalisir. Nah, kemudian kita tambahkan tomat. Tomat di sini saya menggunakan tomat sayur. Bila tidak ada bisa ganti dengan tomat buah ya. Fungsinya yang pertama adalah menambah komposisi warna ya. Jadi masakan kita makin indah tampilannya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk meminimalisir amis dari masakan kita. Fungsi yang ketiga adalah untuk mengimbangkan rasa, menambah cita rasa lezat karena dia ada sensasi asamnya. Nanti asam akan campur dengan manisnya gula yang kita pakai. Jangan lupa tambahkan air 1 gelas. Selanjutnya kita tambahkan garam, kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuk bisa opsional ya, bisa gunakan kaldu sapi ataupun kaldu ayam. Tambahkan penyedap rasa. Tambahkan juga gula enau. Nah, fungsi dari air yang kita tambahkan tadi adalah untuk melarutkan gula enau ini. Saya menggunakan gula enau karena cita rasanya legit. Bila tidak ada bisa diganti dengan gula Jawa. Kemudian untuk sensasi pedasnya bisa kita tambahkan saus sambal. Bila tidak ada saus sambal bisa diganti dengan saus tomat bila tingkat kepedasannya tidak ingin super pedas. Kita campur, kita aduk sampai rata, kita biarkan mendidih beberapa saat agar bumbunya meresap dan tanak matang sempurna. Daun jeruknya memberi cita rasa tersendiri loh ya, jangan di skip. Selanjutnya kita akan masukkan ati ampela yang sudah kita goreng tadi. Kita campur dengan bumbunya, biarkan meresap beberapa saat. Saatnya untuk kita masukkan kentang goreng. Kita campur kembali, kita aduk sampai rata dengan bumbu-bumbunya. Kalau kita menggorengnya setengah matang, maka kentangnya tidak akan keriput. Ini dia. Nah, setelah itu kita akan tambahkan santan
Dari 1 bungkus santan instan kita tambahkan dengan secangkir air. Nah, setelah tercampur rata, kita biarkan sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan gula pasir untuk menyeimbangkan rasa ya. Kita aduk-aduk agar gula pasir tercampur rata. Kita tunggu sampai mendidih. Bila sudah mendidih, jangan lupa untuk diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Sudah matang, siap untuk kita sajikan. Menu ini biasa juga ada di acara kenduri atau hajatan. Cocok juga untuk ide jualan bulan puasa nih. Bisa untuk menu buka puasa ataupun makan sahur. Silahkan dicoba, siapa tahu laris manis. Untuk yang tidak suka petai, maka petainya bisa di skip ya. Bila petai di skip, untuk pengganti warna hijaunya kita bisa menggunakan kacang kapri. Terakhir kita topping dengan bawang goreng dan siap untuk disantap. Ini bakalan ngabisin nasi berpiring-piring. Selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.